Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah Melayu, kitab khusus membincangkan ilmu kalam, ilmu tauhid, yang bahagian pembahasannya adalah sifat 20. Kita masih membincangkan sifat mustahil bahagian ma'ani, yaitu sifat yang kedua dari ma'ani, iradat. Jadi mustahil iradat. Artinya sifat mustahil yang menjadi lawan iradat, yaitu karohah, terpaksa. Yang lalu kita perhatikan bahwa mustahil Allah mengadakan apapun alam ini, apapun dari alam ini, sikit pun dari alam ini, mustahil Allah mengadakannya, menciptakannya dalam keadaan terpaksa. Terpaksa itu tidak berkehendak, tidak berkeinginan. Itu sudah kita jelaskan yang lalu. Atau makna daripada terpaksa itu dalam keadaan Allah lupa, lalai, atau jadi ini satu, lupa. Allah menciptakan alam dalam keadaan lupa. Apa pengertiannya nanti kita bahas. Atau lalai. Atau dalam kerangka sebab akibat. Itu juga mustahil. Apa pengertiannya nanti kita bincang. Atau dalam kerangka tabiat. Sudah begitu secara alami. Apa pengertiannya? InsyaAllah akan kita bincang. Dan demikian lagi, mustahil atas Allah Ta'ala bahwa menjadikan ia Allah akan suatu apapun daripada alam ini, padahal, serta ini padahal zuhul. Jadi Allah menjadikan alam dalam keadaan zuhul. Apa zuhul? Lupa. Artinya lupa. Kalau kita ringkas, mustahil Allah menjadikan apapun, sekecil apapun dari alam ini dalam keadaan Allah lupa. Artinya Allah menjadikan sesuatu itu bukan dengan kehendaknya. Lupa. Kok aku buat gini? Kalau dalam bahasa kita. Kok aku buat gini? Padahal aku nggak mau. Itu satu hal yang mustahil. Dan maknanya itu yaitu ketiadaan ilmu. Lupa itu ketiadaan ilmu dengan suatu, serta zuhulnya, serta lupanya. Jadi maknanya itu Allah menjadikan sesuatu tiada ilmu dengan sesuatu tadi, padahal dia lupa. Sudah tiada ilmu, lupa pula. Jadi dia menjadikan sesuatu itu, kalau bahasa kita lihat, kok kubuat pula. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dalam keadaan lupa, itu kehendak kita tidak ada di situ dan ilmu kita tidak ada. Jadi dua sekaligus ketika itu terjadi, dua sekaligus ketiadaan. Satu, tiada ilmu. Dua, tiada kehendak. Sebab dia lupa. Maka dia buat. Jadi tidak berkehendak, tidak sengaja. Tidak ada unsur kesengajaan dia, tidak ada unsur kemauan dia, tidak ada unsur inisiatif dia untuk lakukan itu. Itu satu hal yang mustahil pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi makna karohah, makna terpaksa itu bukan mesti ada unsur lain di luar dari Allah yang memaksa Allah, tidak. Tapi maknanya Allah menjadikan itu dalam keadaan Allah lupa. Dia buat saja begitu. Itu satu hal mustahil. Atau mustahil Allah Ta'ala menjadikan akan suatu daripada alam ini serta khaflah, artinya lalai. Kalau tadi lupa, ini lalai. Ceroboh. Ya kok jadi aja begitu. Padahal aku nggak mau. Itu satu hal yang mustahil. Baik lupa atau lalai itu sama ada terdahulu ilmu atau tiada. Ada ilmu Allah
tiba-tiba Allah jadikan dalam keadaan Allah lupa, dalam keadaan Allah lalai. Itu mustahil. Apalagi tak ada ilmu Allah di situ, kemudian Allah lupa, kok bisa jadi? Lalai, kok bisa jadi? Itu makin mustahil. Artinya, semua yang terjadi di alam, bahkan alam itu sendiri didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak Allah Ta'ala tanpa intervensi sedikit pun dari apapun, dari siapapun. Nanti orang bertanya, kalau begitu doa kita bagaimana? Bukankah kita doa baru Allah kabulkan? Berarti itu ada intervensi doa. Kita katakan begitu. Apa jawabnya? Jika memang Allah ciptakan itu karena doa kita, maka Allah penuhi, itu berarti sama juga Allah menjadi terpaksa melakukan itu. Bukan karena kemauan Allah sendiri, tetapi karena diintervensi oleh doa kita. Artinya pula bahwa kita yang alam ini dalam satu pengertian mampu memaksa Allah untuk memenuhi kemauan kita. Lah kalau kita mampu memaksa Allah dalam memenuhi kemauan kita, berarti siapa yang lebih berkuasa, kita atau Allah Ta'ala? Kalaulah kita yang lebih berkuasa, siapa yang layak jadi Tuhan, kita atau Allah Ta'ala? Karena itu dalam kaitannya dengan doa, kita memahami Allah mengabulkan doa kita bukan karena kita berdoa, tapi lebih karena kasih sayang Allah kepada kita. Sebab ada berapa banyak yang tidak kita doakan terjadi. Nah, ini harap difahamkan. Ya. Jadi Allah memenuhi doa kita bukan karena kita berhak untuk dipenuhi, tapi itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, kalau memang semata kasih sayang Allah, untuk apa berdoa? Doa itu fungsinya untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas di sini bahwa mustahil Allah Ta'ala menjadikan apapun, menjadikan alam dan apapun bahagian-bahagian alam itu dalam keadaan Allah lupa atau lalai. Dan demikian lagi, mustahil atas Allah Ta'ala bahwa menjadikan ia Allah akan suatu daripada alam ini dengan illat. Dalam pengertian illat dulu. Ini hubungan sebab akibat. Nanti kita hubungkan dengan Allah Ta'ala. Illat atau sebab akibat itu adalah A menjadi penyebab bagi B, B adalah akibat dari A. Ini hubungannya adalah kelaziman. Tidak bisa berubah bahwa B pasti sebab A pasti menyebabkan B. Itu untuk memahami illat dulu. Meskipun di dalam sebab beradat, api membakar dan seterusnya, itu bisa mengalami perubahan. Cuma tadi saya memaksudkan bahwa untuk memahami illat dulu. Illat ini artinya hubungan sebab akibat. A mengakibatkan B, B diakibatkan A. A penyebab B, B musabbab yang disebabkan oleh A. Itu untuk memahami illat. Meskipun dalam hukum adat, sebab akibat itu bisa mengalami perubahan. Itu sudah kita terangkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Tetapi selalu dipahami memang begitulah hubungan sebab akibat itu. Nah, mustahil Allah Ta'ala menjadikan akan satu alam ini dengan illat. Apa maknanya? Itu nanti akan kita terangkan. Atau dengan tabiat. Sudah tabiatnya begitu. Sudah alaminya begitu. Sudah memang natural begitu dalam bahasa kita. Kalau ini, jadilah itu. Macam mana maksudnya ini? Dan makna keduanya itu, yaitu bahwa adalah wujud Allah Ta'ala itu.
melazimkan daripadanya wujud Allah Ta'ala itu diperoleh sekalian kainat. Kainat ini alam, supaya mudah paham. Wujud Allah melazimkan adanya alam. Ini hati-hati nih. Wujud Allah melazimkan adanya alam. Begitu Allah ada, begitu alam ada. Sehingga seperti lazim ma'lul. Ma'lul ini akibat bagi ilatnya, bagi sebab. Sebab akibat. Lazim ada sebab, ada akibat. Akibat nggak mungkin lebih dulu atau lebih belakangan dari sebab. Hubungan akibat itu begitu. Akibat tidak mungkin terjadi lebih dulu dari sebab atau belakangan dari sebab. Dia masih jadi serentak. Kalaulah begitu cara kita memahami bahwa wujud Allah melazimkan diperolehnya alam ini, berarti alam ini sama kidamnya dengan Allah. So, begitu ada Allah, begitu ada alam. Berarti sama kidamnya Allah dengan alam. Ini hal yang mustahil. Makanya Allah Ta'ala menjadikan alam tidak dalam kerangka illat. Tidak dalam kerangka sebab akibat. Kalau kita fahami Allah menjadikan alam dalam kerangka sebab akibat, ada Allah, ada alam. Nah, ini berbahaya. Bahayanya berarti alam itu sama kodimnya dengan Allah. Dan berarti alam juga tidak diciptakan Allah. Karena dengan sendirinya ada Allah, ada alam. Nah, dua efek negatifnya. Satu sama kodim berarti. Efek keduanya, Allah tidak ciptakan alam. Karena begitu ada Allah, ada dia. Serentak, keserentaan. Sebab itu tidak boleh kita mengatakan, mengapa ada alam? Karena ada Allah. Tak boleh. Kalau begitu cara kita, berarti, ya tadilah sama kodim. Yang boleh kita bilangkan, mengapa ada alam? Sebab diciptakan Allah, bukan karena ada Allah. Ada alam karena ada Allah. Ada alam karena ada Allah. Ini berbahaya. Apalagi kalau kita bilang ada Allah karena ada alam. Berbahaya. Ada alam karena diciptakan Allah. Jika kita berpaham ada alam karena ada Allah, ini menimbulkan pemahaman macam tadi, illat, sebab akibat. Sehingga disebut orang Allah adalah prima causa, penyebab utama. Kalau Allah penyebab utama, maka alam adalah akibat utama. Dan ada keserentaan. Tidak mungkin alam lebih dulu dari Allah atau alam belakangan dari Allah. Kalau hubungannya keserentaan dalam rangka illat itu. Dan itu satu hal yang mustahil. Maka tidak boleh kita katakan begitu. Yang boleh kita katakan, mengapa ada alam? Sebab ada Allah. Oh, tak boleh. Mengapa ada alam? Sebab diciptakan Allah. Ini kalimat yang nampak biasa, tapi tanpa disadari, orang bisa salah faham dalam tauhid. Maka Allah mustahil terpaksa, atau Allah mustahil berada dalam kerangka sebab akibat. Nah, ini pahamkan baik-baik, ya. Seperti lazim ma'lul akibat atau musabbab bagi illat, bagi sebab. Nah, lazim dia. Dan lazim matbu' yang dibuat bagi tabiatnya. Matbu' itu akibat. Ini sama. Sama, ya. Matbu' bagi tabiatnya. Tabiatnya begini, mesti jadinya begitu. Nah, cuma nanti sedikit ada beda. Ya memang sama, sebab akibat, tabiat matbu' itu sama. Tapi nanti dalam pemahamannya, antara sebab dan akibat
tabiat dan matbu' itu sedikit ada beda. Matbu' itu sesuatu yang diakibatkan oleh tabiat. Cuma tabiat nanti untuk mengadakan matbu' perlu syarat. Kalau sebab akibat tidak. Sebab ini pasti itu. Sebab ini pasti itu. Hubungannya talazumiyah, lazim. Ini harus difahamkan. Jadi Allah Ta'ala itu berkehendak sepenuhnya. Bukan dalam kerangka sebab akibat. Jadi ada Allah, ada alam. Ada alam karena ada Allah. Ini berbahaya. Ada alam karena diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mari kita lihat. Bermula misal illat, sebab akibat, pada mereka itu yang mengata dengan dia, yang mencelakakan Allah Ta'ala akan mereka itu. Ini tak boleh ya. Itu celaka. Allah tak suka itu. Seperti anak tangan, jari maksudnya. Maka bahwasanya jari itu adalah ilat bagi bergerak cincin. Lazim daripada bergerak anak tangan itu, yaitu jari, yaitu bergeraklah cincin. Ini hubungan sebab akibat. Bergerak jari, bergerak cincin. Mana lebih dulu ada? Bergerak jari atau bergerak cincin? Kan serentak. Tidak mungkin cincin lebih dulu bergerak tanpa jari digerakkan. Tidak mungkin cincin belakangan bergerak setelah jari bergerak. Tidak, dia serentak. Kalaulah begitu kita memahami penciptaan alam, Allah serentak dengan alam. Siapa yang qadim kalau begitu? Artinya ada dua yang qadim. Dan setara alam dengan Allah. Artinya pula Allah tidak iradat, tidak berkehendak sepenuhnya. Allah ciptakan alam dalam keadaan, dalam kerangka hubungan sebab akibat. Itu hal yang mustahil. Bermula misal tabiat pula. Misal secara alami, tabiat itu alami. Pada orang yang tiada dengan dia, ini salah yang tiada ini ya, maka saya koreksi, yang mengatakan dengan dia, yang berfaham dengan tabiat itu. Seperti api. Maka bahwasanya segala yang alami, yang tabiat itu, yang memberi bekas, yang memberi efek. Kalau di sini contohnya api. Api memberi bekas, memberi efek, menimbulkan. Api menimbulkan padanya api itu menganguskan. Bukan. Seperti api, maka bahwasanya tabiat yang memberi bekas padanya tabiat itu menganguskan. Jadi nya tabiat. Ya, padanya tabiat. Menganguskan. Tabiat api menganguskan. Jadi semata api yang menganguskan. Allah Ta'ala tidak seperti itu terhadap alam ini. Ya, Allah tidak seperti itu. Allah mencipta dengan sendirinya. Lihat bedanya. Tetapi api menganguskan itu apabila atau terikat dia diperoleh syaratnya. Api menganguskan apabila diperoleh syarat. Berarti terikat oleh syarat. Apa itu? Satu, tersentuh. Yaitu bersentuhnya api bagi kayu umpamanya. Syarat nomor satu. Dua, ketiadaan yang menegahkan dia. Jadi, maka tadi kan kita kata, kalau illat itu sebab akibat lazim. Tabiat itu mirip-mirip itu juga. Tapi ada sedikit beda. Kalau tabiat itu mesti ada syarat. Syaratnya, kalau contoh ke dalam api, mesti ada bersentuhan. Yang kedua, tiada yang menegahkan. Contohkan tabiat-tabiat yang lain. Mesti dia terikat pada dua syarat itu. Mesti dia terikat. Syaratnya itu mesti terhubung dan tiada pencegah. Lah kalaulah Allah dalam kaitannya, dalam kehendaknya seperti tabiat itu, berarti Allah terikat oleh syarat bersentuh dan tiada pencegah. Ini satu hal yang mustahil. Karena Allah berarti terikat dengan syarat. Artinya juga Allah tidak iradah, tidak berkehendak. Maka kita mengatakan sesuka-suka Allah bahwa Allah menjadikan sebab akibat. Kan surah Al-Kahfi begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan segala sesuatu ada sebab. Bukan Allah teringat sebab akibat itu, malah sebab akibat itu Allah yang ciptakan. Demikian pula dalam kaitan dengan tabiat. Tabiat itu terikat oleh syarat. Di antara syaratnya mesti terhubung dengan sesuatu yang akan diakibatkan oleh tabiat itu dan tiada pencegah penghalang untuk terwujudnya sesuatu itu tadi. Nah, kalau Allah begitu berarti Allah itu juga tidak dia iradah sepenuhnya, terikat oleh syarat. Nah, contoh dalam hal api tadi yaitu basah. Jadi api menghanguskan, iya, kalau ada syaratnya bersentuhan dengan objek yang akan terbakar dan tiada penghalang pembakaran itu berupa basah. Nah, Allah di luar itu. Allah di luar kerangka sebab akibat, Allah di luar kerangka tabiat atau natural atau alami. Di luar itu. Nah, ini dapat dipaham ya, kalau sebab akibat itu dia lazim langsung. Kalau tabiat mesti ada syarat. Maka disebut oleh Tuan Syekh di sini, dan inilah penceraian atau perbedaan antaranya, antara tabiat dan antara ilat itu. Apa dia? Ilat itu tiada tergantung, tiada terhenti. Di sini makna tergantung kalau bahasa Arabnya tatawaqqafu annal illata la tatawaqqafu. Bahwa ilat itu tiada terhenti, tiada tergantung atas memberi efek, memberi kesan, menciptakan, mengakibatkan itu atas suatu. Jadi, sebab akibat dia tidak tergantung atas sesuatu dalam menimbulkan efek, dalam menimbulkan akibat bagi sesuatu yang lain. Pendek kata, kalau jari bergerak, cincin bergerak. Jari diam, cincin diam. Jadi tidak ada syarat-syarat. Bersalahan, berbeda tabiat. Maka bahwasanya terhenti, tergantung atas syarat seperti yang telah terdahulu. Jadi ringkasnya, Allah Ta'ala lakukan atau tidak lakukan sesuatu, kalau dalam bahasa kita, sesuka-sukanya. Berkehendak penuh, iradah penuh, tanpa tergantung apapun atau siapapun. Dan Allah melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu tidak dalam rangka sebab akibat atau tabiat. Sehingga murnilah sudah pemahaman kita, Allah iradah. Mustahil Allah terpaksa. Mustahil Allah tiada berkehendak. Suka-suka Allah saja. Barulah betul kalau kita menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris free will, kemauan bebas. Jadi pada diri Allah betul-betul kemauan bebas. Kalau pada kita disebut free will, ya mesti ada terbatas, tergantung oleh hal-hal yang lain. Daripada Allah tidak. Mandiri sepenuh-penuhnya. Hari ini dulu pertemuan kita. Akan datang lawan daripada ilmu, yaitu al-jahlu, bodoh. Jadi mustahil Allah Ta'ala bodoh, wa ma fi maknahu. Dan apa sajalah yang tercakup dalam pengertian bodoh itu mustahil pada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.